Pagi itu, sinar matahari pagi menyelinap lembut melalui celah-celah jendela kayu yang sudah tua di rumah kecil Sari dan Bima. Rumah itu sederhana, berdinding papan dengan atap genteng yang sedikit bocor di musim hujan, tapi bagi Sari, tempat itu adalah istana. 2 kursi rotan reot di teras depan, meja kecil dengan taplak kain sisa jahitan Sari, dan bunga-bunga liar yang tumbuh di pot bekas kalengket, semua terasa hangat baginya. Di sudut ruang tamu, televisi tabung tua berdengung pelan menyiarkan sinetron pagi, tapi Sari tak terlalu memperhatikan. Ia sibuk di dapur, mengaduk sayur bayam yang harum, sambil bersenandung kecil. "Mas Bima suka banget sama sayur ini," gumam Sari pada dirinya sendiri, senyum tipis menghias wajahnya yang sederhana namun ayu. Rambutnya yang panjang dikuncir asal, dan celemek lusuh yang ia kenakan sudah penuh noda minyak dari masakan hari-hari sebelumnya. Tapi Sari tak peduli. Baginya, kebahagiaan bukan soal penampilan, melainkan melihat Bima pulang dari kerja dengan wajah lelah tapi tersenyum, lalu memuji masakannya. Di luar, terdengar suara motor tua Bima mendekat. Bunyinya khas, berderit dan sedikit tersendat, tapi selalu membawa kabar baik, suaminya pulang. Sari segera menyeka tangan ke celemek, berlari kecil ke pintu sambil membukanya lebar. "Mas, sudah pulang," serunya ceria. Bima, pria bertubuh sedang dengan kulit sawo matang dan rambut yang mulai menipis di bagian dahi, memarkir motornya di samping rumah. Ia melepas helm lusuhnya, tersenyum lebar melihat Sari yang menyambutnya dengan mata berbinar. "Ya Tuhan, baunya sampai ke sini, Ri. Sayur bayam lagi, ya?" tanya Bima sambil melangkah masuk, sepatu kerjanya yang penuh debu ia lepas di teras. "Iya, Mas. Kan Mas bilang kemarin enak, jadi aku masak lagi," jawab Sari, sedikit malu-malu tapi bangga. Ia buru-buru mengambilkan Bima segelas air putih dari teko plastik di meja makan. Bima duduk di kursi kayu yang sedikit goyah, menyeruput air sambil memandang Sari yang sibuk menata piring. "Kamu ini, Ri, tiap hari masak buat aku. Nanti aku yang malu, gajiku cuma cukup buat makan sama bayar listrik," katanya, nada bercandanya bercampur sedikit rasa bersalah. Sari tertawa kecil, lalu duduk di sebelahnya. "Mas bilang apa sih? Aku senang kok, Mas. Kita hidup sederhana, tapi kita punya satu sama lain. Itu cukup buat aku." Ia meraih tangan Bima, menggenggamnya erat. Bima menatapnya lama, lalu mengangguk, meski ada bayang keraguan di matanya yang tak Sari sadari. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana, sayur bayam, tempe goreng dan sambal terasi, mereka duduk bersama di depan televisi. Sari bersandar di pundak Bima, tangannya memainkan ujung baju lusuh suaminya. Sinetron yang mereka tonton penuh drama. Seorang istri dikhianati suami, lalu menangis histeris di tengah hujan. Sari menggeleng pelan. "Kasihan ya Mas istrinya. Padahal dia setia banget," komentar Sari, suaranya lembut. Bima hanya mengangguk, matanya tertuju pada layar, tapi pikirannya sepertinya melayang entah kemana. "Dunia ini keras, Ri. Kadang orang lupa sama yang setia di sisinya," jawabnya singkat, lalu bangkit mengambil air lagi, seolah menghindari pembicaraan lebih jauh. Sari tak curiga. Baginya, Bima adalah suami yang baik. Mereka menikah 5 tahun lalu, tanpa pesta mewah, hanya ijab kabul di masjid kecil dekat rumah orang tua Sari. Bima bukan pria kaya, tapi ia pekerja keras. Setiap hari ia pergi ke bengkel tempatnya bekerja sebagai montir, pulang dengan tangan penuh oli dan baju kotor. Tapi Sari tak pernah mengeluh. Ia mencuci baju Bima, menyiapkan makan, dan menjaga rumah kecil mereka dengan penuh cinta. Namun beberapa minggu terakhir, ada yang berubah pada Bima. Ia sering pulang lebih malam, bilang lembur, tapi tak pernah cerita banyak seperti dulu. Kadang ia termenung, memandang jauh keluar jendela, atau sibuk dengan ponsel tuanya yang layarnya sudah retak. Sari memperhatikan,
tapi ia tak berani bertanya terlalu banyak. Mungkin Mas capek, pikirnya, mencoba menenangkan hati sendiri. Pagi berikutnya, setelah Bima berangkat kerja, Sari sibuk menyapu halaman. Tetangga sebelah, Mbak Ijah, yang terkenal cerewet, memanggilnya dari balik pagar bambu. Sari, Bima kemarin sore aku lihat di warung kopi depan pasar, sama teman-teman barunya. Baju mereka cakep-cakep, mobilnya juga bagus. Bima kok gak cerita ya? Sari tersenyum kecut, sedikit bingung. Mungkin teman bengkel Mbak. Mas gak suka cerita soal kerjaan, jawabnya, pura-pura santai. Tapi hatinya mulai gelisah. Bima memang tak pernah cerita soal teman baru, apalagi yang punya mobil. Gajinya sebagai montir tak mungkin cukup untuk bergaul dengan orang-orang seperti itu. Malam harinya, Bima pulang lebih larut dari biasanya. Sari sudah menunggu di depan pintu, wajahnya penuh tanya. Mas, kok lama banget? Lembur lagi? Tanyanya lembut, tak ingin terdengar menuduh. Bima mengangguk cepat, menghindari tatapan Sari. Iya, Ri. Ada kerjaan tambahan. Kamu tidur aja duluan, aku capek, katanya, lalu langsung masuk ke kamar. Sari memandang punggung suaminya yang menghilang di balik pintu, perasaan tak enak mulai menggerogoti hatinya. Keesokan harinya, konflik kecil mulai muncul. Saat sarapan, Sari mencoba bertanya lagi. Mas, Mbak Ijah bilang dia lihat kamu sama teman-teman yang pakai mobil bagus. Emangnya siapa, Mas? Bima berhenti mengunyah, wajahnya mengeras sejenak. Kamu dengerin omongan tetangga mulu, Ri? Itu cuma teman biasa, kenalan di bengkel. Jangan kepo lah, urus rumah aja, jawabnya ketus, lalu bangkit meninggalkan meja makan. Sari terdiam, matanya berkaca-kaca. Bima tak pernah sekasar itu sebelumnya. Ia mencoba menenangkan diri, mengusap air mata yang hampir jatuh. Mungkin Mas lagi stres, gumamnya lagi, mencari alasan untuk suaminya. Tapi di dalam hati, ia tahu ada yang tak beres. Di sisi lain, Bima, yang kini duduk di warung kopi bersama teman-teman barunya, mulai terpikat oleh dunia yang jauh dari kehidupan sederhananya. Salah satu temannya, Doni, pria bertubuh gemuk dengan kemeja mahal dan jam tangan mengkilap, tertawa lebar sambil menepuk pundak Bima. Hidup cuma sekali, Bim. Kamu kerja mati-matian, tapi cuma buat hidup begitu? Lihat aku, bisnis kecil aja udah bisa beli mobil. Kamu harus coba, cari cara biar hidupmu naik level. Bima tersenyum kecut, tapi matanya tak bisa lepas dari mobil Doni yang terparkir di depan warung. Pikirannya mulai goyah. Ia membayangkan dirinya hidup lebih baik, tak lagi pulang ke rumah reot dengan motor tua. Dan di sudut hatinya, bayangan Sari yang sederhana mulai terasa seperti beban. Sementara itu, di rumah, Sari duduk di teras, memandang bunga-bunga liar yang ia tanam. Angin sore membelai wajahnya, tapi hatinya tak tenang. Ia tak tahu bahwa badai besar akan segera menghantam hidupnya, mengubah segalanya yang ia cintai menjadi puing-puing. Pagi itu, udara di kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan kecil di depan rumah Sari, tapi hati Sari justru terasa panas. Semalam, ia tak bisa tidur nyenyak. Kata-kata ketus Bima di meja makan terus bergema di kepalanya, menusuk seperti duri kecil yang tak bisa ia cabut. Ia mencoba menyibukkan diri, menyapu lantai papan yang sudah bersih, mencuci piring yang sebenarnya tak terlalu kotor, hanya untuk mengalihkan pikiran. Mas pasti cuma capek, gumamnya lagi, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung miring di dinding, bingkai kayunya sudah sedikit lapuk. Wajah Bima di foto itu tersenyum lebar, memeluk Sari yang malu-malu dalam kebaya sederhana. Mas gak mungkin berubah, bisiknya, tapi suaranya sendiri terdengar ragu. Di sisi lain kota, di sebuah kafe kecil yang baru dibuka di pinggir jalan raya, Bima duduk bersama Doni dan beberapa teman barunya.
Meja di depan mereka penuh dengan gelas kopi mahal dan piring kecil berisi camilan yang tak pernah Bima cicipi sebelumnya. Doni, dengan kemeja lengan pendek yang memperlihatkan jam tangan emasnya, tertawa lebar sambil menepuk pundak Bima. "Bim, kamu tuh orang pinter, cuma kurang berani. Kerja di bengkel mulu, kapan kayanya? Nih, aku kenalin sama temenku, dia punya bisnis sampingan. Modal kecil, untung gede," kata Doni, matanya berbinar penuh semangat. Bima mengangguk pelan, tangannya memainkan sendok kecil di depannya. "Tapi aku gak punya modal, Don. Gajiku cuma cukup buat makan sama bayar listrik," jawabnya, suaranya pelan, penuh keraguan. Doni tertawa lagi, lebih keras kali ini. "Modal itu dicari, Bim. Aku dulu juga gitu, sekarang lihat aku. Rumah gede, mobil, istriku juga cantik banget. Kamu harus coba, Bim. Jangan cuma stuck sama hidup yang gitu-gitu aja." Saat itulah pintu kafe terbuka, dan seorang wanita masuk dengan langkah penuh percaya diri. Ia mengenakan rok pendek ketat berwarna merah, blus putih yang sedikit tembus pandang, dan sepatu hak tinggi yang mengeluarkan bunyi tokoh-tokoh di lantai keramik. Rambutnya yang dicat pirang bergoyang lembut saat ia berjalan, dan parfumnya yang menyengat langsung memenuhi udara. Doni langsung melambai padanya. "Nih, Bim, kenalin. Ini Lina, temenku yang aku ceritain tadi. Dia jago banget urusan bisnis," kata Doni sambil menyenggol Bima. Lina tersenyum manis, tapi tatapannya tajam, seolah menilai Bima dari ujung kepala sampai kaki. "Halo Bima ya? Doni sering cerita soal kamu. Katanya kamu pekerja keras," katanya dengan suara lembut yang terdengar dibuat-buat. Ia duduk di sebelah Bima, sengaja sedikit mendekat hingga Bima bisa mencium aroma parfumnya yang kuat. Bima tergagap, tak biasa dengan situasi seperti ini. "Iya, Mbak. Cuma kerja biasa di bengkel," jawabnya, wajahnya memerah. Lina tertawa kecil, tangannya menyentuh lengan Bima sekilas. "Panggil Lina aja, gak usah pakai Mbak. Kamu terlalu rendah hati, Bima. Orang kaya kamu harusnya gak cuma jadi montir. Doni bilang kamu punya potensi, aku setuju." Bima tersenyum kecut, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai terbangun. Tatapan Lina, cara ia bicara, dan gaya hidupnya yang jauh dari kesederhanaan Sari membuat Bima merasa berbeda. Ia tak tahu apa itu, tapi jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Malam itu, Bima pulang lebih larut lagi. Sari sudah menunggu di teras, duduk di kursi rotan sambil memeluk lutut. Matanya sembab, tapi ia berusaha tersenyum saat Bima turun dari motor. "Mas, aku masak ikan goreng tadi. Masuk dulu, aku hangatin," katanya lembut, berdiri untuk menyambut suaminya. Bima hanya mengangguk singkat, wajahnya datar. "Aku udah makan di luar, Ri." "Kamu makan aja sendiri," jawabnya dingin, lalu masuk ke rumah tanpa menoleh. Sari terpaku di tempatnya, tangannya yang tadi hendak meraih Bima menggantung di udara. Ia menelan ludah, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. "Mas, kenapa ya Tuhan?" bisiknya pelan, lalu masuk ke dapur untuk membereskan ikan goreng yang tak tersentuh. Hari-hari berikutnya, Bima semakin sering bertemu Lina. Awalnya hanya di kafe bersama Doni, tapi lama-lama mereka mulai pergi berdua. Lina membawa Bima ke tempat-tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Restoran dengan lampu-lampu mewah, toko pakaian branded, bahkan ke klub malam yang penuh musik keras dan lampu berkelap-kelip. Setiap kali Bima ragu, Lina selalu punya cara untuk membujuknya. "Bima, hidup ini cuma sekali. Kamu gak mau mati cuma jadi montir kan? Lihat aku dulu juga dari kampung, tapi sekarang aku punya apartemen sendiri. Kamu bisa kayak gini, asal berani," kata Lina suatu malam, saat mereka duduk di tepi jalan sambil minum kopi mahal dari gelas kertas. Bima menatap Lina, wajahnya yang penuh riasan bersinar di bawah lampu jalan.
Tapi aku udah punya istri, Lin. Sari baik banget, aku gak enak hati, jawabnya, suaranya penuh konflik. Lina tertawa kecil, tapi ada nada sinis di suaranya. Sari? Oh, Bima, kamu terlalu polos. Istri kayak gitu cuma jadi beban. Dia gak bakal ngerti ambisimu. Dia cuma bisa masak sama nyapu. Apa itu cukup buat hidup yang lebih baik? Kamu butuh wanita yang bisa bawa kamu naik, bukan yang nyanyi di dapur. Kata-kata Lina seperti racun yang perlahan meresap ke pikiran Bima. Ia mulai membandingkan Sari dengan Lina. Sari yang sederhana, yang selalu pakai daster lusuh di rumah, yang tak pernah minta apa-apa selain cinta Bima. Lalu ada Lina yang penuh gaya, berbicara tentang mimpi besar, dan membuat Bima merasa seperti pria yang lebih berarti. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kampung, Bima pulang dengan wajah penuh tekad. Sari menyambutnya dengan payung tua yang sedikit bocor, berlari ke motor untuk melindungi suaminya dari hujan. "Mas, cepet masuk, aku udah masak sup hangat," serunya, tersenyum lebar meski bajunya basah. Tapi Bima tak tersenyum balik. Ia menatap Sari dengan mata dingin, lalu berkata, "Ri, aku mau cerita sesuatu. Besok aku bawa teman ke rumah. Kamu siapin makanannya, tapi gak usah ikut-ikut. Aku cuma mau ngobrol sama dia." Sari mengerutkan kening, bingung. "Teman? Siapa, Mas?" "Doni lagi?" tanyanya, suaranya mulai gemetar. "Bukan Doni. Namanya Lina." "Dia, teman spesial," jawab Bima, lalu berbalik masuk ke rumah, meninggalkan Sari yang terpaku di bawah hujan. Payung di tangannya jatuh ke tanah, air hujan bercampur air mata yang mulai mengalir di pipinya. Malam itu, Sari tak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar, mendengarkan dengkuran Bima yang tidur nyenyak. "Teman spesial?" bisiknya pada dirinya sendiri. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tak tahu bahwa keesokan harinya, hidupnya akan berubah total, dan wanita bernama Lina akan menjadi badai yang menghancurkan segalanya. Di luar, hujan masih turun deras, seolah alam ikut menangis untuk Sari. Pagi itu, rumah kecil Sari terasa lebih sesak dari biasanya. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, tapi Sari sudah sibuk di dapur sejak subuh. Bima semalam bilang akan membawa teman spesial ke rumah, dan meski hati Sari dipenuhi tanya, ia tetap berusaha menjadi istri yang baik. Ia menggoreng tempe, memasak sayur asem, dan menanak nasi dengan hati-hati. Bau masakan yang harum memenuhi udara, tapi tak ada senyuman di wajah Sari. Matanya sembab, bekas menangis semalaman masih terlihat jelas. "Mas bilang gak usah ikut-ikut, tapi ini rumahku juga. Aku harus sambut tamunya," gumam Sari pada dirinya sendiri, mencoba membangkitkan semangat. Ia mengenakan daster terbaiknya, yang berwarna biru pudar dengan motif bunga kecil, dan menyisir rambutnya rapi. Ia ingin terlihat pantas, meski ada perasaan tak enak yang terus menggerogoti hatinya. Saat jarum jam menunjukkan pukul 10, suara motor Bima terdengar di depan rumah. Tapi kali ini, ada suara lain yang mengikuti, deru mobil yang halus, jauh berbeda dari motor tua Bima yang berderit. Sari mengintip dari jendela dapur, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Di samping Bima, seorang wanita turun dari mobil merah mengkilap. Wanita itu mengenakan gaun ketat berwarna hitam, sepatu hak tinggi, dan kacamata hitam besar yang membuatnya tampak seperti bintang film. Rambutnya yang dicat pirang berkibar tertiup angin, dan ia tertawa keras saat Bima membukakan pintu pagar untuknya. "Mas, siapa itu?" bisik Sari, tangannya gemetar memegang sutil kayu. Ia ingin berlari keluar, bertanya langsung, tapi kakinya terasa lelet seperti terpaku di lantai. Pintu depan terbuka dengan suara berderit, dan Bima masuk bersama wanita itu. "Ri, ini Lina." "Aku udah bilang kan, dia temanku," kata Bima cepat, nadanya datar seperti tak ingin banyak bicara.
Ia bahkan tak menatap Sari, langsung mengajak Lina duduk di kursi tamu. Lina melepas kacamata hitamnya, menatap sekeliling rumah dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran jijik dan rasa kasihan, mungkin. "Oh, ini rumahmu, Bim? Kecil ya, tapi lumayanlah," katanya, suaranya manis tapi penuh sindiran. Ia duduk dengan anggun, menyilangkan kaki, sementara Bima buru-buru mengambilkan segelas air untuknya. Sari akhirnya keluar dari dapur, membawa nampan berisi teh hangat dan camilan sederhana yang ia siapkan. "Selamat datang, Mbak Lina," sapanya lembut, mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. "Aku udah masak sedikit, silakan dicoba." Lina menatap Sari dari atas sampai bawah, lalu tersenyum kecil. "Oh, kamu Sari ya? Bima cerita banyak soal kamu." "Makasih ya, tapi aku gak suka makanan kampung gini." "Aku lagi diet," jawabnya sambil melambai kecil, seolah menolak dengan sopan tapi penuh penghinaan. Sari terdiam, nampan di tangannya terasa semakin berat. Ia menatap Bima, mencari dukungan, tapi Bima malah sibuk menatap Lina dengan ekspresi yang tak pernah Sari lihat sebelumnya, penuh kekaguman. "Udah, Ri, taruh aja di meja. Kamu masuk ke dapur dulu, aku mau ngobrol sama Lina," kata Bima dingin, bahkan tak menoleh padanya. Hati Sari seperti ditusuk pisau. Ia menurut, berbalik ke dapur dengan langkah gontai. Di balik dinding tipis, ia suara Lina yang tertawa renyah dan Bima yang berbicara dengan nada ceria, nada yang sudah lama tak ia dengar dari suaminya. "Rumah ini beneran gak banget, Bim? Kamu gak malu tinggal di sini?" "Aku sih gak bakal betah," kata Lina, suaranya sengaja dikeraskan seolah ingin Sari mendengar. Bima tertawa kecil, terdengar ragu. "Ya Lina, aku kan cuma montir. Tapi aku mau coba bisnis sama kamu, biar hidupku lebih baik." "Bagus. Makanya tinggalin hidup gini. Kamu butuh perubahan, Bim." "Dan, aku bisa bantu kamu," balas Lina, nadanya penuh janji manis. Sari tak tahan lagi. Ia keluar dari dapur, berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. "Mas, ini rumah kita. Kenapa Mas bilang gitu? Aku salah apa?" tanyanya, suaranya bergetar penuh emosi. Bima menoleh, wajahnya mengeras. "Ri, gak usah ikut campur. Ini urusan aku sama Lina." "Kamu gak ngerti apa-apa," bentaknya, membuat Sari tersentak. Lina bangkit, melangkah mendekati Sari dengan senyum licik. "Sari, sayur asem sama tempe goreng mungkin cukup buat kamu, tapi Bima butuh lebih dari itu. Dia butuh wanita yang bisa bawa dia ke atas, bukan yang cuma nyanyi di dapur. Kamu paham kan?" Sari menatap Lina, lalu ke Bima, matanya penuh air mata. "Mas, apa maksudnya ini? Siapa dia sebenarnya?" tanyanya, suaranya hampir hilang ditelan isak. Bima menarik napas dalam, lalu berdiri di sisi Lina. "Ri, aku udah nikah sama Lina. Kemarin, secara siri. Aku mau hidup baru," katanya, suaranya dingin tapi ada sedikit getar yang ia coba sembunyikan. Dunia Sari runtuh seketika. Ia memegang dinding agar tak jatuh, napasnya tersengal. "Nikah? Mas, aku istri Mas selama 5 tahun. Aku salah apa sampai Mas nikah lagi tanpa bilang aku?" jeritnya, air mata akhirnya pecah membanjiri wajahnya. Lina melangkah maju, tangannya bersedekap. "Sari, gak usah dramatis. Bima udah milih aku. Rumah ini gak cukup buat 2 istri, jadi kamu yang harus pergi. Aku gak mau tinggal di sini kalau kamu masih ada." Sari menatap Bima, mencari sisa cinta di matanya, tapi yang ia lihat hanya wajah dingin dan mata yang menghindari tatapannya. "Mas, ini rumah kita. Tempat kita janji buat hidup bareng. Mas usir aku dari sini?" tanyanya, suaranya parau. Bima menunduk sejenak, lalu mengangguk pelan. "Pergi, Ri.
Aku gak bisa bareng kamu lagi. Lina bakal tinggal di sini, jawabnya, kata-katanya seperti palu yang menghantam hati Sari berkali-kali. Sari tak bisa bicara lagi. Ia berbalik ke kamar, tangannya gemetar membuka lemari kayu tua. Ia mengambil beberapa baju, sebuah tas lusuh, dan foto pernikahan mereka yang ia cabut dari bingkai. Lina menatapnya dengan senyum puas, sementara Bima hanya diam, menatap lantai. Mas, aku pergi. Tapi ingat, apa yang Mas lakuin hari ini, Tuhan lihat, kata Sari, suaranya penuh dendam tersembunyi. Ia melangkah keluar, tas kecil di tangannya terasa lebih berat dari dunia yang ia pikul. Di luar, hujan mulai turun lagi, kecil tapi menusuk. Sari berjalan menjauh dari rumah, air hujan bercampur air mata di wajahnya. Ia tak tahu kemana harus pergi, tapi ia tahu satu hal, ia tak akan menyerah. Di dalam rumah, Lina duduk di kursi tamu, menatap Bima dengan senyum kemenangan. Sekarang rumah ini milik kita, Bim. Kita mulai hidup baru, katanya, tangannya meraih lengan Bima. Bima mengangguk, tapi ada sesuatu di hatinya yang terasa kosong. Ia menatap pintu tempat Sari pergi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bayangan penyesalan mulai menghantuinya. Tapi ia mengusir pikiran itu, memilih percaya pada janji manis Lina. Hujan semakin deras, seolah langit ikut menangisi nasib Sari yang terbuang dari rumahnya sendiri. Hujan sudah reda ketika Sari meninggalkan rumah kecilnya untuk selamanya, tapi langit masih kelabu, mencerminkan hati yang hancur di dadanya. Ia berjalan menyusuri jalan kampung dengan tas lusuh di tangan, langkahnya berat tapi penuh tekad. Tetangga-tetangga yang mengintip dari balik jendela hanya berbisik, tak ada yang berani mendekat. Mbak Ijah, yang biasanya cerewet, hanya memandang dari kejauhan dengan wajah penuh iba. Sari tak peduli. Ia terus melangkah menuju terminal kecil di ujung kampung, tempat ia akan naik angkot menuju kota, entah kemana, asal jauh dari Bima dan Lina. Di dalam rumah yang kini dikuasai Lina, suasana jauh berbeda. Lina berdiri di tengah ruang tamu, tangannya bersedekap sambil memandang sekeliling dengan ekspresi tak puas. Bim, ini rumah apa kuburan? Semuanya bau kayu tua sama tempe goreng. Kita harus renovasi total, katanya, suaranya lantang penuh perintah. Bima, yang duduk di kursi rotan dengan wajah muram, mengangguk pelan. Tapi Lin, aku gak punya duit banyak. Tabunganku cuma cukup buat kebutuhan sebulan, jawabnya, suaranya kecil, penuh keraguan. Lina berbalik, matanya menyipit. Bima, kamu mau hidup kaya apa enggak? Aku bilang kan, aku bakal bantu kamu. Besok aku bawa kontraktor ke sini, kita ubah rumah ini jadi lebih modern. Pakai tabunganmu dulu, nanti aku cari cara buat balikin duitnya. Percaya sama aku, katanya, nada manisnya bercampur paksaan. Bima menatap Lina, wajah cantik yang penuh riasan itu membuatnya terpesona. Ia mengangguk lagi, meski ada rasa tak nyaman di hatinya. Ya Lin. Aku percaya sama kamu, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Hari-hari berikutnya, rumah kecil itu berubah drastis. Lina memanggil kontraktor, membawa tukang, dan memesan perabotan baru. Dinding papan diganti dengan tembok bata, atap genteng tua dilepas untuk diganti seng modern, dan kursi rotan kesayangan Sari dibuang begitu saja ke pinggir jalan. Lina memesan sofa kulit sintetis, lemari kaca besar, dan televisi layar datar yang harganya setara gaji Bima setahun. Tabungan keluarga yang selama ini disimpan untuk hari tua habis dalam hitungan minggu. Bim, lihat ini. Sekarang rumah kita layak buat orang sukses, seru Lina suatu sore, berdiri di tengah ruang tamu yang kini penuh barang mewah. Ia mengenakan gaun baru yang ia beli dengan sisa uang Bima, berpose di depan cermin besar yang baru dipasang. Bima tersenyum kecut, tangannya memegang dompet yang kini kosong. Iya Lin, bagus banget. Tapi duitku udah habis.
Gimana kita bayar cicilan barang-barang ini? Tanyanya, suaranya pelan, takut membuat Lina marah. Lina tertawa kecil, lalu mendekati Bima dan memeluk lengannya. Tenang, Bim. Aku kan bilang, aku punya bisnis sampingan. Besok aku ajak kamu ketemu temenku, dia bakal kasih kita pinjaman. Kita mulai bisnis bareng, duit bakal balik berlipat-lipat. Katanya, matanya berbinar penuh janji. Bima mengangguk, lagi-lagi terbuai oleh kata-kata Lina. Ia tak tahu bahwa bisnis yang dimaksud Lina hanyalah skema tipu-tipu yang ia pelajari dari teman-temannya, janji kosong yang hanya akan menjeratnya lebih dalam. Sementara itu, di kota kecil yang berjarak puluhan kilometer dari kampung, Sari mulai membangun hidup baru. Dengan sisa uang yang ia bawa, hanya beberapa lembar puluhan ribu dari tabungan pribadinya, ia menyewa kamar kos sederhana di pinggir pasar. Kamar itu kecil, berdinding triplek dengan kasur tipis dan kipas angin tua yang berderit, tapi bagi Sari, itu cukup. Ia tak punya banyak pilihan. Hari pertamanya di kota, Sari duduk di tepi kasur, menatap tas lusuh yang berisi pakaian dan foto pernikahan yang sudah ia robek separuh. Bagian Bima ia buang di jalan. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini ia mengusapnya dengan cepat. Aku gak boleh nangis lagi. Aku harus kuat, katanya pada dirinya sendiri, suaranya penuh tekad. Keesokan harinya, Sari berjalan ke pasar, mencari peluang. Ia membawa beberapa kain sisa yang dulu ia gunakan untuk menjahit daster, dan dengan tangan terampilnya, ia mulai membuat tas kecil dari kain perca. Ia duduk di trotoar pasar, menjajakan tas-tas itu dengan harga murah. Tas cantik 5.000 aja. Serunya, suaranya kecil tapi penuh harapan. Awalnya, tak ada yang melirik. Orang-orang pasar sibuk dengan urusan masing-masing, tapi seorang ibu tua yang membawa keranjang sayur berhenti di depannya. Bagus juga tasnya, Neng? Bikin sendiri? Tanya ibu itu, matanya penuh rasa ingin tahu. Iya, Bu. Saya jahit sendiri, jawab Sari, tersenyum lelet. Ibu itu membeli 2 tas, lalu memanggil temannya untuk melihat. Tak lama, beberapa pedagang lain ikut membeli, dan hari itu Sari pulang dengan uang 30.000 di tangan. Jumlah kecil, tapi baginya itu seperti harta karun. Aku bisa mulai dari sini, gumamnya, matanya bersinar untuk pertama kalinya sejak pengusiran. Kembali ke kampung, Bima dan Lina mulai menjalani gaya hidup yang jauh dari kesederhanaan. Lina membawa Bima ke restoran mahal, memesan makanan yang namanya pun Bima tak bisa ucapkan. Ini hidup kita sekarang, Bim. Lupain masa lalu, kata Lina sambil mengangkat gelas anggur, tersenyum lebar. Bima mengangguk, tapi hatinya tak sepenuhnya tenang. Setiap malam, saat Lina tidur di sampingnya dengan wajah penuh masker kecantikan, Bima memandang plafon rumah yang kini baru. Bayangan Sari muncul di pikirannya. Sari yang dulu memasak sayur bayam, yang menyambutnya dengan senyum hangat. Ia mengusir bayangan itu, tapi rasa kosong di dadanya tak hilang. Suatu hari, Lina membawa Bima bertemu dengan teman bisnisnya, seorang pria bernama Rudi yang mengenakan jas murahan dan membawa koper penuh dokumen. Bim, kamu masuk bisnis ini, taruh duit 10 juta, dalam sebulan balik 20 juta. Gampang kan? Kata Rudi, senyumnya lebar tapi matanya licik. Bima menatap Lina, ragu. Lin, aku gak punya duit segitu. Tabunganku udah habis. Lina memeluk lengannya, tersenyum manis. Pinjam aja, Bim. Aku kenal orang yang bisa kasih pinjaman cepat. Kita bayar nanti pas bisnisnya jalan. Percaya aku. Katanya lagi, suaranya penuh bujuk rayu. Bima akhirnya setuju. Ia menandatangani surat pinjaman dari rentenir yang disarankan Lina, tanpa membaca detailnya. Uang 10 juta masuk ke tangannya, dan Lina langsung menggunakannya untuk membeli pakaian baru, perhiasan, dan liburan singkat ke kota besar.
Ini investasi buat penampilan kita, Bim. Orang sukses harus kelihatan sukses, katanya, tertawa riang. Tapi di balik semua kemewahan itu, Bima tak tahu bahwa bunga pinjaman itu mencekik, dan bisnis yang dijanjikan Rudi tak pernah ada. Ia terbuai oleh mimpi palsu, sementara Sari di kota kecil mulai menapak jalan menuju kebangkitan. Malam itu, saat Bima dan Lina tertawa di restoran mewah, Sari duduk di kamar kosnya, menghitung uang kecil dari penjualan tas. Aku bakal buktikan, Mas. Aku gak butuh kamu buat hidup bahagia, katanya pada dirinya sendiri, tangannya menggenggam erat foto pernikahan yang tersisa separuh. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa harapan baru untuk Sari dan bayang malapetaka untuk Bima dan Lina. Malam itu, lampu-lampu kristal yang baru dipasang Lina di ruang tamu rumah kecil yang kini tak lagi sederhana berkelap-kelip, menciptakan bayangan gemerlap di dinding. Lina duduk di sofa kulit sintetis, kakinya bersilang dengan anggun, tangannya sibuk memainkan ponsel mahal yang ia beli dengan cicilan. Di depannya, meja kaca dipenuhi majalah mode dan gelas anggur kosong yang masih berbau alkohol. Bima masuk dari pintu depan, wajahnya kusut dan tangannya penuh oli dari bengkel. Ia melepas sepatu dengan gerakan lelet, lalu duduk di kursi kayu tua yang jadi satu-satunya sisa kenangan masa lalu di rumah itu. "Lin, aku pulang," katanya pelan, suaranya lelah. Lina tak menoleh, matanya masih tertuju pada layar ponsel. "Oh ya, makan di dapur aja, aku pesen pizza tadi." "Aku gak masak, capek," jawabnya acuh, jari-jarinya terus mengetik pesan untuk seseorang yang Bima tak tahu. Bima mengerutkan kening, menatap punggung Lina yang terlihat begitu jauh meski hanya beberapa meter darinya. "Lin, aku kerja seharian di bengkel, badanku pegel semua. Gak ada apa-apa yang hangat buat aku makan?" tanyanya, nada suaranya bercampur kecewa. Lina akhirnya menoleh, wajahnya mengeras. "Bima, aku bukan pembantu kamu. Aku istri, bukan tukang masak. Lagian, aku sibuk urus bisnis kita. Pizza kan enak, apa sih yang kurang?" bentaknya, lalu kembali ke ponselnya dengan ekspresi kesal. Bima menarik napas dalam, mencoba menahan emosi. Ia bangkit, berjalan ke dapur, dan membuka kotak pizza yang sudah dingin di meja. Bau keju dan pepperoni tak membuatnya lapar, malah membuatnya teringat sayur bayam hangat yang dulu selalu disiapkan Sari. Ia menggenggam garpu, tapi tak makan. Matanya memandang kosong ke dinding, dan untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan pilihannya. Hari-hari berikutnya, retakan antara Bima dan Lina semakin jelas. Lina terus menuntut lebih. Baju baru, perhiasan, bahkan mobil kecil untuk menggantikan motor tua Bima. "Bim, kita orang sukses sekarang. Motor itu bikin aku malu kalau ketemu temenku," katanya suatu sore, tangannya memegang katalog mobil yang ia bawa dari showroom. "Lin, aku gak punya duit lagi. Pinjaman dari rentenir udah numpuk, bunga tiap minggu nambah. Bisnis yang kamu janjin sama Rudi kok gak ada kabar?" tanya Bima, suaranya mulai meninggi, penuh frustrasi. Lina melempar katalog itu ke meja, berdiri dengan wajah merah. "Kamu nyalahin aku? Aku udah usaha, Bim. Rudi bilang bisnisnya lagi proses, sabar dong. Kalau kamu gak bisa cari duit, ya aku yang cari cara. Jangan cuma ngeluh," bentaknya, lalu berbalik masuk kamar sambil membanting pintu. Bima terdiam, tangannya menutup wajah. Ia tahu ada yang salah, tapi ia terlalu malu untuk mengakui bahwa Lina mungkin tak sebaik yang ia pikirkan. Setiap malam, ia mulai mendengar Lina berbisik di ponsel, tertawa kecil dengan seseorang di ujung sana. "Bisnis," katanya kalau Bima bertanya, tapi tatapan Lina yang menghindar membuat Bima curiga. Sementara itu, di kota kecil, Sari mulai menemukan pijakan baru. Tas-tas kain perca yang ia jual di pasar laris manis.
Para pedagang sayur dan ibu-ibu pembeli rutin mulai mengenalnya sebagai Mbak Tas Cantik. Dengan uang yang ia kumpulkan, Sari membeli mesin jahit bekas dari tetangga kosnya, seorang penjahit tua yang pensiun. Mesin itu tua dan sering macet, tapi Sari tak peduli. Ia duduk di kamar kosnya sampai larut malam, menjahit tas dengan lampu temaram dan kipas angin yang berderit. Suatu hari, seorang pedagang kain di pasar mendekatinya. "Mbak Sari, tasmu bagus banget. Kalau aku kasih kain sisa gratis, mau gak bikin lebih banyak?" "Aku jualin di tokoku," tawar pedagang itu, seorang pria paruh baya bernama Pak Haji. Sari tersenyum lebar, matanya berbinar. "Beneran, Pak? Saya mau banget." "Makasih ya, Pak Haji," jawabnya, tangannya menggenggam erat kain yang diberikan. Hari itu, Sari pulang dengan tumpukan kain sisa dan semangat baru. Ia mulai membuat tas dengan desain lebih bervariasi, ada yang bermodel sling bag, tote bag, bahkan dompet kecil dengan resleting. Setiap jahitan adalah doa, setiap potongan kain adalah harapan. "Aku bakal buktikan, aku bisa hidup tanpa Mas Bima," gumamnya, jari-jarinya lincah menggerakkan mesin jahit. Kembali ke kampung, Bima mulai merasakan tekanan yang lebih berat. Rentenir yang memberinya pinjaman datang menagih dengan wajah garang. "Bima, duitmu mana? Bunga udah numpuk 2 juta, pokoknya 10 juta belum lunas. Minggu depan gak bayar, rumah ini aku sita." Ancam pria itu, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah sofa dan televisi baru. Bima panik, keringat dingin membasahi dahinya. "Pak, sabar dulu. Aku cari duit, pasti aku bayar," katanya, suaranya gemetar. Setelah rentenir itu pergi, Bima menghampiri Lina yang sedang berdandan di kamar. "Lin, kita dalam bahaya. Duit dari mana buat bayar utang? Bisnis Rudi kok gak jalan?" tanyanya, nadanya penuh keputusasaan. Lina berbalik, wajahnya penuh riasan dan ekspresi kesal. "Bima, kamu bikin aku pusing. Aku udah bilang, Rudi lagi urus. Kalau kamu gak sabar, cari duit sendiri. Aku gak mau hidup susah gara-gara kamu gak bisa apa-apa." Bentaknya, lalu mengambil tasnya dan keluar rumah dengan langkah cepat. Bima terpaku, menatap pintu yang ditinggalkan Lina. Untuk pertama kalinya, ia melihat sifat asli Lina, egois, manipulatif, dan tak peduli padanya. Ia duduk di sofa, tangannya menutup wajah, dan bayangan Sari kembali muncul. "Ri, apa kabar kamu sekarang?" bisiknya pelan, tapi tak ada yang menjawab kecuali keheningan rumah yang terasa asing baginya. Di kota, Sari mulai menuai hasil kerja kerasnya. Pak Haji membawa kabar baik, tas-tasnya laku keras di tokonya, dan ia memesan 50 tas lagi. "Mbak Sari, kamu punya bakat. Kalau gini terus, kita bisa buka toko kecil bareng," kata Pak Haji, tersenyum lebar. Sari mengangguk, air mata haru membasahi matanya. "Makasih, Pak. Ini semua kayak mimpi buat saya," jawabnya, tangannya menggenggam erat pesanan baru. Malam itu, saat Bima tertidur dengan pikiran kalut di sofa mewah yang belum lunas, Sari duduk di kamar kosnya, menghitung uang yang ia kumpulkan. Ia tersenyum kecil, melihat setumpuk lembaran kecil yang jadi bukti perjuangannya. "Aku gak bakal nyerah," katanya pada dirinya sendiri, matanya penuh api. Di luar, bulan purnama bersinar terang di langit kota, seolah memberi restu pada Sari yang sedang bangkit, sementara Bima dan Lina perlahan tenggelam dalam retakan hubungan dan utang yang mereka ciptakan sendiri. Pagi itu, angin bertiup kencang di kampung, membawa debu dan daun kering berterbangan di halaman rumah Bima yang kini tak lagi sederhana. Sofa kulit sintetis di ruang tamu mulai terlihat kusam, televisi layar datar yang dulu jadi kebanggaan Lina berdebu di sudut, dan lampu kristal yang mahal itu tak lagi menyala karena listrik diputus 2 hari lalu. Bima duduk di lantai, tangannya memegang tumpukan surat tagihan yang tak terbayar. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan keringat dingin membasahi dahinya.
Lin, kita gak punya duit lagi. Rentenir tadi telepon, besok dia datang ambil rumah ini kalau gak bayar, katanya, suaranya parau, penuh keputusasaan. Lina berdiri di depan cermin besar, sibuk memoles wajahnya dengan riasan tebal meski tak ada tujuan jelas untuk pergi. Ia menoleh sekilas, ekspresinya dingin. Bima, aku udah bilang berkali-kali, aku gak mau tahu soal utang-utang itu. Itu urusanmu sama rentenir. Aku cuma mau hidup enak, bukan jadi penutup masalahmu. Bentaknya, lalu kembali ke cermin, menyapukan lipstik merah di bibirnya. Bima bangkit, tangannya gemetar. Lin, kamu bilang bisnis Rudi bakal bikin kita kaya. Aku pinjem duit gara-gara kamu, sekarang Rudi kabur entah kemana. Kamu bohongi aku ya? Teriaknya, suaranya pecah oleh emosi yang selama ini ia pendam. Lina melempar lipstik ke meja rias, berbalik dengan wajah merah padam. Bohong? Aku cuma mau bantu kamu, Bima. Kamu yang bodoh, gak bisa cari duit sendiri. Aku gak bakal tinggal di rumah ini kalau jadi kayak gini. Aku pergi, cari orang yang bisa kasih aku hidup layak. Katanya, lalu mengambil tas mahalnya dan melangkah ke pintu. Bima mengejarnya, meraih lengan Lina. Lin, jangan pergi. Kita susah bareng, kamu gak bisa ninggalin aku gitu aja. Pintanya, matanya berkaca-kaca. Lina menarik lengannya kasar, menatap Bima dengan jijik. Susah bareng? Aku gak mau susah, Bim. Aku bukan Sari yang bisa hidup miskin sama kamu. Lepasin aku udah muak. Bentaknya, lalu membanting pintu hingga kayunya bergetar. Bima terdiam di ambang pintu, menatap mobil merah Lina yang melaju menjauh, meninggalkan debu dan keheningan yang menyakitkan. Keesokan harinya, rentenir datang bersama dua preman berbadan besar. Mereka tak banyak bicara, langsung menyeret sofa, televisi, dan lemari kaca keluar rumah. Rumah ini milik kami sekarang, Bim. Suratnya udah kamu tanda tangan. Pergi, atau kami bikin kamu pergi. Ancam salah satu preman, tangannya menunjuk ke arah Bima yang berdiri tak berdaya. Bima tak melawan. Ia hanya mengambil tas kecil, mengemas beberapa pakaian, dan meninggalkan rumah yang dulu jadi tempat ia dan Sari membangun mimpi. Ia berjalan gontai ke jalan kampung, tatapan kosong dan pundaknya merosot. Tetangga-tetangga mengintip dari balik jendela, berbisik tentang kejatuhannya, tapi tak ada yang berani mendekat. Sementara itu, Lina tak benar-benar punya rencana. Ia mengemudi ke kota, mencari teman-teman lamanya yang dulu memberi janji manis. Ia menemui Doni di kafe yang sama tempat ia pertama kali bertemu Bima. Don, aku butuh duit. Bima udah bangkrut, aku gak bisa balik ke dia, katanya, suaranya penuh keluh kesah. Doni tertawa kecil, menyeruput kopinya. Lin, aku udah bilang, Bima itu gak punya nyali. Tapi aku juga gak bisa bantu kamu sekarang. Bisnisku lagi susah, cari orang lain aja, jawabnya, lalu bangkit meninggalkan Lina yang terpaku di meja. Lina menatap kepergian Doni, tangannya menggenggam gelas kosong. Ia mulai menyadari bahwa teman-teman suksesnya, tak ada yang benar-benar peduli padanya. Mobilnya, yang ia banggakan, ternyata juga belum lunas, dan tak lama kemudian disita oleh Leasing karena ia tak bisa bayar cicilan. Lina terpaksa menjual perhiasannya satu persatu, tapi uang itu cepat habis untuk kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, Sari mulai menikmati buah dari kerja kerasnya. Usaha tas kainnya berkembang pesat berkat kerja sama dengan Pak Haji. Mereka membuka kios kecil di pasar, dihiasi spanduk sederhana bertuliskan, "Tas Cantik Sari". Tas-tas buatannya kini tak hanya dijual di pasar lokal, tapi juga dipesan oleh pedagang dari kota tetangga. Suatu sore, Sari duduk di kiosnya, menghitung uang hasil penjualan hari itu. Pak Haji mendekat, membawa segelas teh manis hangat. "Mbak Sari, aku salut sama kamu. Dari nol, sekarang udah punya nama."
Kalau gini terus, kita bisa buka toko beneran, gak cuma kios, katanya, tersenyum bangga. Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. Makasih Pak Haji. Kalau gak ada bantuan Pak, aku gak bakal sejauh ini. Dulu aku pikir hidupku udah habis, tapi sekarang aku punya harapan lagi, jawabnya, suaranya penuh rasa syukur. Malam itu, Sari pulang ke kosnya yang kini sedikit lebih layak. Ia sudah bisa membeli kasur baru dan lemari kecil untuk menyimpan kain-kainnya. Ia duduk di tepi kasur, membuka dompetnya, dan tersenyum melihat uang yang ia simpan. Aku bakal beli rumah kecil, buat aku sendiri, gumamnya, matanya penuh tekad. Keesokan harinya, Sari mendapat kabar baik lagi. Seorang pelanggan tetap, Bu RT dari kampung sebelah, memesan 100 tas untuk acara arisan. Tasmu bagus banget, Mbak Sari. Aku mau kasih ke teman-teman arisan, biar nama kamu makin terkenal. Kata Bu RT, tersenyum lebar. Sari mengangguk penuh semangat. Makasih banyak, Bu. Saya usahain cepet jadi. Jawabnya, lalu segera kembali ke mesin jahitnya, bekerja hingga larut malam. Sementara itu, Bima mulai hidup terlantar. Ia tidur di warung kopi tua milik teman lamanya, mencari kerja serabutan untuk makan sehari-hari. Rumah yang ia bangun bersama Sari kini ditempati orang lain, dan motor tuanya sudah dijual untuk membayar sebagian utang. Ia sering duduk di pinggir jalan, menatap kosong ke kejauhan, menyesali keputusannya meninggalkan Sari. Lina, di sisi lain, juga jatuh ke titik terendah. Setelah ditinggal teman-temannya dan kehilangan mobilnya, ia menyewa kamar kos murah di pinggir kota. Ia mencoba mencari pria kaya untuk jadi penyelamat, tapi wajahnya yang dulu cantik kini mulai kusam oleh stres dan kekurangan uang. Aku gak bakal jadi gini kalau gak salah pilih, gumamnya suatu malam, menatap cermin kecil yang retak di kamarnya. Di kota kecil, Sari berdiri di depan kiosnya, memandang tas-tas yang tersusun rapi. Ia tersenyum, merasa damai untuk pertama kalinya setelah pengusiran. Aku bakal lebih sukses, Mas. Dan kamu bakal lihat, katanya dalam hati, matanya penuh api. Malam itu, langit cerah penuh bintang, seolah merayakan kebangkitan Sari dan menyaksikan kehancuran Bima dan Lina yang semakin dalam. Hujan gerimis turun di kampung sore itu, membasahi jalanan berdebu dan membuat udara terasa dingin menusuk. Bima duduk di bawah atap warung kopi tua, tangannya memegang gelas teh pahit yang sudah dingin. Pakaiannya lusuh, kemeja kerja lamanya robek di lengan, dan rambutnya yang mulai memutih acak-acakan oleh angin. Ia tak lagi punya apa-apa, rumahnya disita, motornya dijual, dan Lina pergi meninggalkannya. Matanya kosong, menatap hujan yang jatuh seperti air mata yang tak lagi bisa ia keluarkan. Tiba-tiba, badannya terasa lelet. Ia batuk keras, dada terasa sesak, dan keringat dingin membasahi dahinya meski udara dingin. Aku capek banget, gumamnya, tangannya memegang dada. Ia tak tahu bahwa kerja keras berbulan-bulan tanpa istirahat dan makan yang tak teratur sudah merusak tubuhnya. Pemilik warung, Pak Dedi, memperhatikan dari balik meja. Bim, kamu sakit apa? Ke dokter gih, mukamu pucat banget, katanya, suaranya penuh khawatir. Bima menggeleng lemah. Gak ada duit, Pak. Biarin aja, mungkin cuma masuk angin, jawabnya, lalu batuk lagi, lebih keras kali ini. Pak Dedi hanya menghela napas, tak bisa berbuat banyak untuk teman lamanya itu. Di sisi lain kota, Lina juga merasakan azab yang tak kalah pedih. Ia duduk di kamar kos murah yang bau apek, dindingnya penuh coretan dan plafonnya bocor. Pakaian branded yang dulu jadi kebanggaannya sudah dijual semua, diganti dengan baju murah dari pasar loak. Ia menatap cermin kecil, wajahnya yang dulu mulus kini penuh jerawat dan lingkar hitam di bawah mata. Ini salah Bima. Kalau dia gak gagal, aku gak bakal jadi gini. Katanya pada dirinya sendiri, suaranya penuh dendam. Tapi di dalam hati,
Lina tahu kebenaran. Ia yang mendorong Bima ke dalam utang, ia yang menghabiskan uang untuk gaya hidup mewah, dan ia yang meninggalkan Bima saat semua runtuh. Suatu malam, ia mencoba menghubungi pria kaya yang dulu ia dekati, seorang pengusaha bernama Anton. "Mas Anton, aku butuh bantuan. Aku lagi susah banget," katanya, suaranya dibuat manis meski penuh keputusasaan. Anton tertawa di ujung telepon. "Lina, aku udah dengar ceritamu dari Doni. Kamu pikir aku mau bantu wanita yang cuma nyari duit? Cari aja orang lain," katanya, lalu memutus panggilan. Lina melempar ponselnya ke kasur, menjerit frustrasi hingga tetangga kos mengetuk dinding. Ia terduduk di lantai, menangis tersedu-sedu, tapi tak ada yang peduli. Keesokan harinya, azab Lina bertambah parah. Ia keluar mencari kerja, tapi tak ada yang mau menerima wanita tanpa pengalaman yang hanya bisa mengandalkan wajah. Saat menyeberang jalan, ia tak sengaja tersandung dan jatuh di trotoar, tasnya terbuka hingga isinya berhamburan. Orang-orang hanya melirik, tak ada yang membantu. Kakinya lecet, dan dompetnya yang jatuh di selokan hilang di bawah air hujan. "Tuhan, kenapa aku yang kena gini?" jeritnya, tapi langit hanya diam menyaksikan. Sementara itu, di kota kecil, Sari berdiri di depan rumah barunya. Rumah itu tak besar, hanya bangunan sederhana dengan 2 kamar dan halaman kecil, tapi bagi Sari, itu adalah istana. Ia membelinya dengan uang tabungan dari usaha tasnya, yang kini tak hanya dijual di pasar tapi juga ke toko-toko kecil di kota tetangga. "Ini rumahku sendiri. Gak ada yang bisa usir aku lagi," katanya, matanya berkaca-kaca penuh haru. Pak Haji datang membawa karangan bunga sederhana sebagai ucapan selamat. "Mbak Sari, kamu hebat. 2 tahun lalu kamu datang ke pasar cuma bawa tas perca, sekarang udah punya rumah." "Aku bangga banget," katanya, tersenyum lebar. Sari tersenyum balik, tangannya menggenggam erat kunci rumah. "Makasih, Pak. Kalau gak ada Pak Haji, aku gak bakal bisa. Sekarang aku mau buka bengkel jahit kecil di sini, biar bisa bantu orang lain juga," jawabnya, suaranya penuh semangat. Hari itu, Sari mengundang tetangga kos lamanya dan beberapa pedagang pasar untuk syukuran kecil. Mereka duduk di tikar di halaman, makan nasi bungkus dan minum teh manis, tapi suasananya hangat penuh tawa. "Mbak Sari, kapan buka toko besar? Aku mau jadi karyawanmu," canda salah satu pedagang, dan semua tertawa. Sari hanya tersenyum, tapi di dalam hati, ia mulai membayangkan impian yang lebih besar. Kembali ke kampung, Bima jatuh sakit parah. Ia terbangun di warung kopi dengan tubuh panas dan batuk yang tak berhenti. Pak Dedi akhirnya memanggil dokter desa, tapi diagnosisnya tak memberi harapan. "Bima, paru-parumu bermasalah. Kamu harus ke rumah sakit, ini serius," kata dokter itu, wajahnya penuh prihatin. Bima hanya tersenyum pahit. "Pak, aku gak punya duit." "Biarin aja, mungkin ini hukuman buat aku," jawabnya, suaranya lemah. Ia terbaring di bangku kayu, menatap plafon warung yang penuh sarang laba-laba, dan bayangan Sari muncul lagi di pikirannya. Maafin aku," bisiknya, tapi tak ada yang mendengar kecuali angin yang berdesir pelan. Di kota, Lina juga makin terpuruk. Ia akhirnya bekerja sebagai pelayan di warung makan kecil, tapi gajinya tak cukup untuk membayar kos. Bosnya, seorang wanita galak, sering memarahinya karena lambat dan ceroboh. "Lina, kamu gak bisa apa-apa ya? Kalau gak niat kerja, keluar aja," bentak bos itu suatu hari, membuat Lina menangis di sudut dapur. Ia mulai merindukan hari-hari mewahnya, tapi tak ada jalan kembali. Malam itu, Sari duduk di teras rumah barunya, memandang bintang-bintang yang bersinar terang. Ia membuka dompet kecilnya, mengeluarkan foto pernikahan yang tersisa separuh, bagian dirinya sendiri. "Aku udah maafin kamu, Mas. Tapi aku gak bakal balik.
Hidupku sekarang milikku, katanya dalam hati, lalu tersenyum damai. Di kampung, Bima terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal. Ia batuk keras, dan darah kecil muncrat dari mulutnya. Pak Dedi panik, memanggil tetangga untuk membantu, tapi Bima hanya menggeleng lemah. "Biarin, Pak. Aku udah gak kuat," katanya, matanya perlahan tertutup. Di kosnya, Lina duduk di lantai, menatap ponsel yang mati karena tak ada pulsa. Ia menangis pelan, menyadari bahwa semua mimpinya telah hancur. Aku salah," gumamnya, tapi tak ada yang menjawab. Hujan kembali turun malam itu, seolah langit menangisi azab yang menimpa Bima dan Lina, sementara Sari berdiri teguh di bawah sinar bulan, menatap masa depan yang penuh harapan. Pagi di kampung terasa hening, hanya suara ayam berkokok dan angin yang bersiut pelan mengisi udara. Bima terbaring di bangku kayu di warung kopi Pak Dedi, tubuhnya semakin lemah. Batuknya tak lagi hanya suara kering, tapi disertai darah yang makin sering muncrat dari mulutnya. Wajahnya pucat, tulang pipinya menonjol di bawah kulit yang kering, dan matanya cekung dalam seperti dua lubang kosong. Pak Dedi duduk di sampingnya, memandang teman lamanya dengan wajah penuh iba. "Bim, kamu harus ke dokter. Aku pinjemin duit kalau perlu." "Gak bisa gini terus," kata Pak Dedi, suaranya lembut tapi penuh kekhawatiran. Bima tersenyum tipis, napasnya tersengal. "Pak, gak usah. Aku tahu ini akhirnya. Aku cuma pengen ketemu Sari sekali lagi." "Aku salah banget sama dia," jawabnya, suaranya hampir hilang ditelan angin. Ia memejamkan mata, bayangan Sari yang dulu menyambutnya dengan senyum hangat di teras rumah kecil itu kembali muncul, menusuk hatinya seperti pisau. Pak Dedi menghela napas, lalu mengangguk. "Aku coba cari tahu dia di mana, Bim." "Tapi kamu tahan dulu ya," katanya, lalu bergegas ke tetangga untuk mencari kabar tentang Sari. Di kota, Lina juga tenggelam dalam penyesalan, meski dengan cara yang berbeda. Ia berdiri di depan warung makan tempatnya bekerja, menyapu lantai dengan gerakan lelet. Pakaiannya yang lusuh dan rambutnya yang tak lagi terurus membuatnya tak lagi menyerupai wanita glamor yang dulu. Pelanggan warung sering meliriknya dengan tatapan aneh, berbisik tentang wanita sombong yang jatuh miskin. Lina mendengar, tapi ia tak punya tenaga untuk marah. Hatinya sudah mati rasa. Suatu malam setelah selesai kerja, Lina duduk di trotoar depan warung, menatap langit yang kelabu. Ia mengeluarkan ponsel tuanya yang layarnya retak, membuka foto-foto lama saat ia masih hidup mewah bersama Bima. "Aku dulu punya segalanya, kenapa aku jadi gini?" gumamnya, air mata mengalir pelan di pipinya. Ia teringat kata-kata Sari saat diusir, "Tuhan lihat apa yang kamu lakuin." Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kutukan itu nyata. Lina memutuskan mencari Sari. Ia tak tahu kenapa, mungkin untuk meminta maaf, mungkin untuk meminta bantuan, atau hanya untuk melihat apakah Sari juga menderita seperti dirinya. Ia mendengar dari seorang pedagang di pasar kota, bahwa Sari kini tinggal di kampung sebelah dan punya usaha tas. Dengan sisa uang dari gajinya, Lina naik angkot menuju alamat yang ia dapat, hatinya penuh campuran rasa takut dan harapan. Sementara itu, di rumah kecilnya yang baru, Sari sibuk mengatur bengkel jahit kecil yang ia buka di ruang tamu. 2 mesin jahit bekas berdengung, dioperasikan oleh 2 gadis muda yang ia pekerjakan, anak-anak tetangga yang butuh kerja sampingan. Tumpukan tas kain berwarna-warni tersusun rapi di rak kayu yang ia buat sendiri, dan pesanan terus berdatangan. Sari tersenyum melihat hasil kerjanya, tangannya memegang buku catatan kecil tempat ia mencatat pendapatan. "Buah kerja keras selalu manis," katanya pada dirinya sendiri, lalu berjalan ke teras untuk menikmati angin sore. Tiba-tiba, sebuah angkot berhenti di depan rumahnya, dan sosok yang tak asing turun dari dalamnya. Sari mengerutkan kening, jantungnya berdegup kencang saat ia mengenali wajah itu, Lina.
Lina melangkah pelan mendekati pagar, wajahnya pucat dan matanya penuh keraguan. "Sari, aku mau ketemu kamu," katanya, suaranya gemetar. Pakaiannya compang-camping, sepatu lamanya penuh lumpur, dan tas kecil di tangannya tampak usang. Sari berdiri tegak, tangannya bersedekap. "Lina? Apa yang kamu mau di sini?" Tanyanya dingin, tatapannya tajam penuh kewaspadaan. Ia teringat hari pengusiran, suara Lina yang penuh hinaan, dan luka yang masih tersisa di hatinya. Lina menunduk, air mata jatuh ke tanah. "Sari, aku salah. Aku udah kehilangan segalanya. Bima bangkrut, aku juga gak punya apa-apa lagi. Aku cuma minta maaf dan minta tolong," katanya, suaranya tersendat oleh isak. Sari terdiam, hatinya bergolak. Bagian dirinya ingin tertawa, ingin membalas semua hinaan Lina dengan kata-kata pedas. Tapi bagian lain merasa iba, melihat wanita yang dulu sombong itu kini berlutut di depannya. "Kamu minta tolong? Setelah apa yang kamu lakuin sama aku? Kamu pikir aku lupa?" Tanyanya, suaranya keras tapi ada getar emosi di dalamnya. Lina menangis lebih keras, lututnya hampir menyentuh tanah. "Aku tahu aku jahat, Sari. Aku cuma minta sedikit bantuan, apa aja. Aku gak punya tempat tinggal lagi," pintanya, wajahnya penuh air mata dan lumpur. Sari menarik napas dalam, lalu masuk ke rumah tanpa bicara. Lina menatapnya pergi, berpikir ia ditolak, tapi tak lama Sari kembali dengan membawa amplop kecil. "Ini 100.000. Ambil, tapi pergi dari sini. Aku bantu kamu karena aku manusia, bukan karena aku lupa apa yang kamu lakuin," katanya, melempar amplop itu ke tangan Lina. Lina mengangguk lemah, menggenggam amplop itu erat. "Makasih, Sari, makasih," gumamnya, lalu berbalik pergi dengan langkah gontai. Sari menatap kepergiannya, hatinya lega tapi tak sepenuhnya damai. Di kampung, Bima akhirnya mendapat kabar dari Pak Dedi. Sari sekarang tinggal di kota sebelah, Bim. "Dia punya usaha tas, katanya sukses banget," kata Pak Dedi, matanya penuh harap. Bima tersenyum lemah, tapi batuknya kembali mengguncang tubuhnya. "Aku harus ke sana, Pak. Aku harus minta maaf," katanya, lalu bangkit dengan susah payah. Pak Dedi meminjamkan motor tuanya, dan Bima berangkat dengan tubuh yang hampir tak lagi kuat. Setelah perjalanan yang melelahkan, Bima tiba di depan rumah Sari saat matahari terbenam. Ia turun dari motor, hampir jatuh karena kakinya lelet. Sari sedang menyapu halaman, dan matanya membelalak saat melihat sosok Bima yang kurus dan pucat di depan pagar. Aku minta maaf," kata Bima, suaranya hampir tak terdengar. Ia berusaha melangkah mendekat, tapi tubuhnya roboh ke tanah, batuk keras hingga darah muncrat lagi. Sari berlari mendekat, tapi tak memegangnya. Ia berdiri di atas Bima, matanya penuh amarah dan air mata. "Mas, maafmu gak bisa balikin 5 tahun yang kamu buang. Aku udah hidup baru, Mas. Pulang aja," katanya, suaranya tegas meski hatinya bergetar. Bima menatapnya, air mata mengalir dari matanya yang cekung. "Aku tahu, Ri. Aku cuma mau kamu tahu, aku menyesal," katanya, lalu terdiam, napasnya melemah. Sari menoleh, memanggil tetangga untuk membawa Bima pergi. Malam itu, Sari duduk di teras, menatap langit. Bima dan Lina datang dengan penyesalan, tapi baginya, itu terlambat. "Aku gak balik ke masa lalu," katanya dalam hati, lalu masuk ke rumah dengan langkah teguh. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela besar di rumah Sari, yang kini tak lagi sekecil dulu. Setelah 2 tahun kerja keras, ia berhasil menabung cukup untuk memperluas rumahnya menjadi 2 lantai. Lantai bawah dijadikan bengkel jahit yang ramai, dengan 5 mesin jahit berdengung dioperasikan oleh karyawan-karyawannya, gadis-gadis muda dari kampung sekitar yang ia latih sendiri. Lantai atas adalah tempat tinggalnya,
sederhana tapi nyaman, dengan sofa kain, meja kayu, dan tanaman hias yang ia rawat di balkon. Di dinding, tergantung plakat kecil bertuliskan Sari Craft, nama usahanya yang kini dikenal luas di kota kecil itu. Sari berdiri di balkon, memandang halaman yang kini dipenuhi tumpukan kain warna-warni dan kotak-kotak pesanan. Ia mengenakan baju sederhana tapi rapi, rambutnya dikuncir tinggi, dan senyum kecil menghias wajahnya yang kini lebih bercahaya. "Aku gak nyangka bisa sejauh ini," gumamnya, tangannya memegang secangkir teh hangat. Hari itu istimewa. Sari mendapat undangan dari Koperasi Pedagang Pasar untuk menjadi pembicara di seminar wirausaha lokal. "Mbak Sari, cerita perjuanganmu inspiratif banget. Kami mau ibu-ibu pedagang belajar dari kamu," kata ketua koperasi saat meneleponnya semalam. Sari awalnya ragu, ia tak terbiasa bicara di depan orang banyak, tapi Pak Haji meyakinkannya. "Kamu pantas, Mbak. Orang harus tahu perjalananmu," katanya, tersenyum bangga. Sore itu, di aula kecil yang penuh sesak dengan pedagang dan wirausahawan muda, Sari berdiri di panggung sederhana. Mikrofon di tangannya terasa berat, tapi ia menarik napas dalam dan mulai berbicara. "2 tahun lalu, aku diusir dari rumahku sendiri. Aku cuma bawa tas kecil dan hati yang hancur. Tapi aku bilang sama diri sendiri, aku gak boleh nyerah. Aku mulai dari nol, jual tas perca di pasar, dan sekarang aku punya bengkel jahit sendiri. Ini bukti, kerja keras dan doa bisa ubah hidup kita," katanya, suaranya tegas meski ada getar haru di akhir. Aula bergemuruh dengan tepuk tangan. Ibu-ibu pedagang mengangguk, beberapa menangis terharu, dan anak-anak muda mencatat kata-katanya dengan penuh semangat. Setelah seminar, banyak yang mendekatinya, meminta foto atau sekadar berjabat tangan. "Mbak Sari, aku mau jadi kayak Mbak," kata seorang gadis muda, matanya berbinar. Sari tersenyum, mengelus kepala gadis itu. "Kamu bisa, asal gak takut jatuh," jawabnya lembut. Malam itu, Sari pulang dengan hati penuh. Ia duduk di ruang tamu, dikelilingi karyawan dan tetangga yang kini jadi keluarga barunya. Mereka mengobrol dan tertawa, makan kue sederhana yang dibawa Bu RT sebagai hadiah. "Ini hidupku sekarang," pikir Sari, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar damai. Sementara itu, di kampung lama, Bima terbaring di pinggir jalan, tak jauh dari warung kopi Pak Dedi. Setelah ditolak Sari, ia tak punya tenaga untuk kembali. Tubuhnya semakin lemah, batuknya tak berhenti, dan demam tinggi membuatnya menggigil di bawah hujan gerimis. Pak Dedi mencoba membawanya ke dokter, tapi Bima menolak. "Pak, aku udah gak pantas hidup. Biarin aja aku mati di sini," katanya, suaranya hampir tak terdengar. Pak Dedi menangis, memeluk pundak Bima yang kurus. "Bim, jangan bilang gitu. Kamu masih bisa bangkit," pintanya, tapi Bima hanya menggeleng lemah. Matanya memandang langit kelabu, dan bayangan Sari yang tegas menolaknya di depan rumah baru itu kembali menghantuinya. "Aku kehilangan dia, aku kehilangan segalanya," bisiknya, lalu terdiam, napasnya semakin pendek. Di kota, Lina juga berada di titik terendah. Ia kini hidup sebagai gelandangan, tidur di emperan toko dengan kardus sebagai alas. Pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut penuh debu, dan wajahnya yang dulu cantik kini tak lagi dikenali. Ia sering duduk di trotoar, memandang orang-orang yang lelet lalu dengan tas belanjaan, dan menyesali hidupnya. "Kalau aku gak serakah, kalau aku gak usir Sari," gumamnya, tangannya menggenggam erat selembar uang 1.000 yang ia dapat dari mengemis. Suatu hari, Lina tak sengaja melihat spanduk kecil di pasar yang bertuliskan Seminar Wirausaha bersama Sari Craft. Nama Sari membuatnya tersentak. Ia teringat wanita yang ia hina, yang kini jadi inspirasi banyak orang. "Dia sukses, aku jadi gini," katanya, air mata mengalir di pipinya yang kotor. Ia mencoba mendekati lokasi seminar, tapi penjaga mengusirnya.
Pergi, pengemis. Ini tempat orang terhormat. Bentak penjaga itu, dan Lina hanya bisa mundur, menangis di sudut pasar. Malam itu, Bima dan Lina yang kini terpisah jauh, sama-sama merasakan dinginnya malam sebagai gelandangan. Bima terbaring di pinggir jalan, tubuhnya menggigil di bawah kain lusuh yang ia temukan di tempat sampah. Ia batuk lagi, darah membasahi tanah, dan matanya perlahan tertutup. Aku salah, bisiknya dan napasnya berhenti. Pak Dedi menemukannya keesokan paginya, sudah tak bernyawa, tubuhnya kaku di bawah hujan yang tak juga reda. Lina, di kota, duduk di bawah lampu jalan yang redup, memandang tangan kosongnya. Ia teringat kata-kata Sari saat memberinya 100.000, "Aku bantu karena aku manusia, bukan karena aku lupa." "Aku gak pantas diampuni," gumamnya, lalu menangis tersedu-sedu, suaranya hilang ditelan suara kendaraan yang lelet lalu. Di rumahnya, Sari tak tahu apa yang terjadi pada Bima dan Lina. Ia sibuk mempersiapkan pembukaan cabang baru Sari Craft di kota tetangga. Pak Haji datang membawa kabar baik, seorang pengusaha besar tertarik berinvestasi di usahanya. "Mbak Sari, ini kesempatan besar. Kita bisa buka toko di mall," katanya, matanya berbinar. Sari tersenyum lebar, mengangguk. "Pak, kita mulai dari pasar, sekarang ke mall." "Aku gak nyangka hidupku bisa gini," jawabnya, suaranya penuh syukur. Ia berjalan ke balkon, memandang bintang-bintang yang bersinar terang. "Ini buah dari sabarku," pikirnya, dan hatinya penuh kedamaian. Keesokan harinya, berita kecil menyebar di kampung. Bima ditemukan meninggal di pinggir jalan, tak ada yang mengurus jenazahnya kecuali Pak Dedi yang menguburnya dengan sederhana. Lina, di kota, terus hidup sebagai pengemis, wajahnya penuh penyesalan yang tak pernah ia ucapkan. Sementara Sari berdiri di depan cabang baru Sari Craft, memotong pita peresmian dengan senyum bangga, dikelilingi karyawan, pelanggan, dan teman-teman yang mendukungnya. Langit cerah hari itu, seolah merayakan puncak kesuksesan Sari dan menyaksikan akhir tragis Bima dan Lina yang tenggelam dalam penyesalan. Matahari terbit dengan lembut di ufuk timur, menyinari kota kecil tempat Sari kini berdiri sebagai simbol keberhasilan. Toko baru Sari Craft di mall kecil kota tetangga ramai oleh pengunjung. Spanduk besar bertuliskan Grand Opening Sari Craft cabang pertama berkibar di depan toko, dan di dalamnya, rak-rak penuh dengan tas kain berdesain cantik yang jadi kebanggaan Sari. Ia berdiri di tengah toko, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem yang ia jahit sendiri, tersenyum menyambut pelanggan yang datang silih berganti. "Mbak Sari, tas ini cakep banget. Bisa pesen buat souvenir pernikahan ga?" tanya seorang ibu muda, matanya berbinar memegang tote bag bermotif bunga. Sari mengangguk ramah. "Bisa banget, Bu. Kasih tahu aja berapa banyak, nanti kita buatin sesuai keinginan," jawabnya, suaranya lembut tapi penuh percaya diri. Ibu itu tersenyum puas, dan Sari mencatat pesanan di buku kecilnya yang kini penuh dengan daftar order. Di sudut toko, Pak Haji berdiri bersama karyawan Sari, memandang dengan bangga. "Mbak Sari, dulu aku cuma kasih kain sisa, sekarang kamu bikin toko di mall?" "Ini kayak mimpi," katanya, matanya berkaca-kaca. Sari tersenyum, memeluk pundak Pak Haji. "Pak, ini juga berkat Pak Haji. Kalau gak ada dukungan Pak, aku gak bakal bisa," jawabnya, lalu mengajak Pak Haji dan karyawan untuk foto bersama di depan toko. Kamera berkedip, dan tawa mereka mengisi udara, momen bahagia yang jadi bukti bahwa ketabahan membuahkan hasil. Sore itu, setelah toko tutup, Sari duduk di balkon rumahnya, memandang langit yang perlahan berubah jingga. Ia mengeluarkan foto pernikahan yang tersisa separuh dari dompetnya, menatap wajahnya sendiri yang tersenyum malu-malu dalam kebaya tua. "Aku udah sampai sini, Mas. Kamu gak bakal percaya," gumamnya, lalu tersenyum kecil dan menyimpan foto itu kembali. Ia tak lagi merasa sakit,
luka masa lalu telah sembuh, digantikan oleh kebanggaan atas hidup barunya. Sementara itu, di kampung lama, suasana jauh berbeda. Berita tentang kematian Bima menyebar pelan di antara tetangga. Pak Dedi menguburkan jenazahnya di pemakaman desa dengan upacara sederhana, hanya ditemani beberapa orang yang masih ingat Bima sebagai montir baik hati di masa lalu. Makamnya kecil, tanpa nisan mewah, hanya ditandai batu sederhana yang Pak Dedi tulis sendiri, "Bima, istirahat dalam damai." Pak Dedi duduk di dekat makam setelah semua pergi, menatap tanah yang masih basah. "Bim, kamu salah pilih jalan, tapi aku harap kamu tenang di sana," katanya pelan, lalu bangkit dan berjalan pulang dengan pundak merosot. Hujan gerimis turun lagi malam itu, seolah langit menangisi akhir tragis Bima yang meninggal dalam kesendirian. Tak ada keluarga, tak ada teman, hanya penyesalan yang mengiringinya ke liang lahat. Di kota, Lina terus hidup sebagai pengemis, nasibnya tak jauh lebih baik dari Bima. Ia duduk di trotoar dekat pasar, tangannya memegang mangkuk plastik tua yang hanya berisi beberapa koin kecil. Pakaiannya robek, kulitnya penuh debu, dan rambutnya yang dulu pirang kini kusam penuh ketombe. Orang-orang lelet lalu di depannya, beberapa melempar koin dengan iba, tapi kebanyakan hanya melirik dan berlalu. Suatu hari, Lina tak sengaja mendengar percakapan dua pedagang yang lelet di dekatnya. Kamu tahu ga, Sari Craft itu punya Mbak Sari, katanya dulu diusir suaminya. Sekarang dia sukses banget, tokonya sampai ke mall. Kata salah satunya, suaranya penuh kagum. Lina tersentak, matanya membelalak. Nama Sari kembali menghantamnya seperti palu. Ia menunduk, tangannya menggenggam mangkuk lebih erat. "Dia menang, aku kalah," gumamnya, air mata mengalir di pipinya yang kotor. Ia teringat hari ia mengusir Sari, wajah penuh kemenangan yang ia tunjukkan, dan janji manis yang ia bisikkan pada Bima. Semua itu kini jadi debu, dan ia hanya bisa menangis dalam diam, menyesali setiap keputusan yang membawanya ke titik ini. Malam itu, Lina tertidur di emperan toko, tubuhnya menggigil di bawah kardus basah. Ia bermimpi tentang hari-hari mewahnya, tentang Bima yang dulu memandangnya dengan kagum, tapi mimpi itu berubah jadi bayangan Sari yang berdiri tegak, tersenyum dari kejauhan. Lina terbangun dengan jeritan kecil, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Aku gak bisa gini terus," bisiknya, tapi ia tak tahu cara bangkit, harapan sudah lama mati di hatinya. Keesokan harinya, Sari mendapat undangan lagi, kali ini dari stasiun televisi lokal untuk wawancara tentang perjalanan hidupnya. Ia duduk di studio kecil, lampu sorot menyinari wajahnya yang tenang. Presenter, seorang wanita muda berwajah ceria, bertanya, "Mbak Sari, apa rahasia kesuksesan Anda setelah semua yang Anda alami?" Sari tersenyum, menarik napas dalam. "Aku percaya, Tuhan gak pernah tidur. Aku diusir, dikhianati, tapi aku pilih bangkit. Kerja keras, sabar, dan gak nyerah, that's it. Aku mau orang tahu, gak ada yang gak mungkin kalau kita mau berusaha," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Wawancara itu disiarkan malam itu, dan ratusan orang di kota kecil menonton dengan kagum. Sari jadi inspirasi, namanya dikenal sebagai wanita tangguh yang mengubah nasib dengan tangannya sendiri. Ia pulang ke rumah dengan hati penuh syukur, duduk di balkon sambil memandang bintang-bintang. "Ini akhir yang aku pilih," katanya dalam hati, tersenyum damai. Di kampung, makam Bima sepi, hanya ditemani angin yang berdesir pelan. Di kota, Lina terbangun di trotoar, menatap televisi di warung makan yang menyiarkan wawancara Sari. Ia menangis lagi, tapi kali ini tanpa suara, menyadari bahwa hidupnya tak akan pernah kembali. Aku kalah," bisiknya, dan matanya tertutup lelet, menyerah pada dinginnya malam. Langit malam itu cerah di atas rumah Sari, bintang-bintang bersinar terang seolah merayakan kemenangannya.
Di kampung dan kota, hujan gerimis turun di atas makam Bima dan tubuh Lina yang meringkuk di trotoar, seolah langit memberikan akhir yang adil, kebahagiaan untuk yang tabah, dan azab untuk yang zalim. Sari menutup hari itu dengan doa kecil, "Terima kasih Tuhan atas semua ini." Ia masuk ke rumah, menutup pintu dengan senyum, meninggalkan masa lalu yang pahit untuk selamanya. Di luar, angin berhembus lembut, membawa harapan baru untuk hari esok.